Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-31. 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-31. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda, dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi, suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi, suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak. Tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Ayat mas renungan hari ini terambil dari 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-27. Apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Renungan hari ini berjudul Jalan Allah yang Tidak Terduga, ditulis oleh James Banks. Sahabat ODB, Pendeta Jonathan Edwards menyipitkan mata dan mendekatkan teks khotbah ke wajahnya agar dapat membaca tulisan di depannya. Rabun jauhnya sangat parah dan beliau membaca setiap kalimat yang telah disusunnya secara cermat dengan suara monoton yang membosankan. Namun Roh Allah bekerja melalui khotbah hambanya itu untuk mengobarkan api kebangunan rohani besar pertama dan membawa ribuan orang beriman kepada Kristus. Allah sering memakai hal-hal tak terduga untuk mencapai tujuannya yang sempurna. Saat menulis tentang rencana Allah untuk menyelamatkan umat manusia yang terhilang melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib dalam kasih-Nya untuk kita, Paulus menyimpulkan, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-27. Dunia mengira hikmat Allah akan tampil seperti hikmat manusia dan bekerja dengan kekuatan dahsyat yang tak tertahankan. Namun yang terjadi, justru Yesus datang dengan rendah hati dan lemah lembut untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Dan oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita, yang membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Sahabat ODB, Allah yang kekal dan maha bijaksana menjadi seorang bayi manusia yang akan tumbuh dewasa, menderita, lalu mati, dan dibangkitkan kembali.
dengan maksud untuk menunjukkan kepada kita jalan kembali kepadanya. Allah senang menggunakan berbagai cara dan orang yang sederhana untuk mencapai hal-hal yang besar yang takkan pernah bisa kita capai dengan kekuatan kita sendiri. Jika kita mau, Dia bahkan dapat memakai kita dalam rencananya. Sahabat ODB, hal yang tidak terduga apa yang telah Anda lihat Allah lakukan. Lalu bagaimana Anda dapat menyediakan diri untuk dipakai oleh-Nya hari ini? Mari kita berdoa. Bapa Maha Kasih, terima kasih untuk cara-caramu yang tak terduga. Tolonglah aku untuk sungguh-sungguh mengikut Engkau hari ini, supaya aku dapat dipakai untuk hal-hal yang berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Setiap langkahku selalu ikut Yesus. Dia akan memimpin jalanku, ku ikut Yesus. Setiap langkah waspada, setiap langkah berdoa, Dialah jalan kemenangan, ku ikut Yesus. Setiap langkahku selalu ikut Yesus. Dia akan memimpin jalanku, ku ikut Yesus. Setiap langkah waspada, setiap langkah berdoa, Dialah jalan kemenangan, ku ikut Yesus. Setiap langkahku selalu ikut Yesus. Dia akan memimpin jalanku, ku ikut Yesus. Setiap langkah waspada, setiap langkah berdoa, Dialah jalan kemenangan, ku ikut Yesus. Setiap langkahku selalu ikut Yesus. Dia akan memimpin jalanku, ku ikut Yesus. Setiap langkah waspada, setiap langkah berdoa, Dialah jalan kemenangan, ku ikut Yesus. Setiap langkah